depan dulu. Kita baca doa dulu. Setelah membaca doa, kita buka buku tema 1. Dibuka buku tema 1 halaman 3, yaitu mengenai organ gerak manusia dan hewan. Apa yang dimaksud dengan organ gerak? Organ gerak itu organ semua yang ada di tubuh kita yang bisa bergerak atau berpindah tempat atau berubah posisinya. Itu yang disebut dengan organ gerak. Organ gerak itu terdapat pada makhluk hidup. Nah, kalian sudah pernah belajar tentang makhluk hidup, macam-macam makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Makhluk hidup itu adalah ciri-cirinya makhluk yang bisa bergerak, bisa bernapas, bisa tumbuh. Itulah makhluk hidup. Iya, yang terdapat pada manusia, hewan dan tumbuhan. Karena di sini yang disebutkan hanya organ gerak manusia dan hewan saja, ya, tumbuh-tumbuhan tidak disebutkan di sini, maka organ gerak yang bergerak itu adalah manusia dan hewan. Organ gerak itu banyak fungsinya, untuk berjalan, ya, untuk berlari, untuk melompat, untuk meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang dan sebagainya. Itulah organ gerak fungsinya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melaksanakan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang manusia dan hewan akan diam dan merupakan alat gerak pasif. Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot yang menempel pada tulang gerak. Otot tersebut membuat tulang bergerak. Itu mengenai tema 1 dari pelajaran IPA mengenai itu manusia dan hewan, pergerakan manusia dan hewan, ya. Jadi diulangi sekali lagi, organ gerak yang aktif itu adalah tulang, yang pasif. Ulangi lagi, organ gerak pasif itu adalah tulang, organ gerak aktif itu adalah otot. Ya. Itu dari pembelajaran 1 mengenai IPA. Sekarang mengenai bahasa Indonesia, mengenai paragraf. Paragraf dimulai
dari garis baru yang disebut dengan apa alinea baru, ini garis pinggir ya, kemudian beberapa senti ditulis di sini ya, diletak berapa senti, dimulai dengan garis misalnya organ gerak manusia dan hewan terdiri atas 5 paragraf. Terdiri nih di sini ya, organ gerak manusia dan ini mulai garis baru sampai dapat beberapa baris ya. Ini masuk pertama kali membuat paragraf, yaitu masuk beberapa senti, 1 senti atau 2 senti, terus dapat beberapa garis, menemukan titik. Ini yang disebut dengan paragraf ya. Jadi diulangi lagi, paragraf itu cara melihat, cara menulisnya masuk 1 senti atau 2 senti, kemudian dilanjutkan dapat beberapa baris, menemukan titik. Inilah yang disebut 1 paragraf. Contohnya dari organ gerak manusia dan hewan ya, tuh pertama masuk 1 senti, kemudian menemukan beberapa titik. Ini yang disebut yang disebut paragraf. Sekarang ide pokok. Mengenai dari paragraf itu ada ide pokok, ada kalimat pengembang. Inilah yang disebut dengan paragraf. Terus mengenai ide pokok. Ide pokok atau pokok utama, pokok pikiran utama. Ya. Ide pokok ini mengambilnya dari kalimat pertama, nih dari kalimat pertama. Jadi ide pokok itu disebut utama, pikiran pokok utama atau pokok pikiran utama ya. Nah sekarang pada halaman 4 ini bahasa Indonesia, yaitu mengenai paragraf, ide pokok dan kalimat pengembang. Apa kalimat pengembang itu? Dari ide pokok, dari kata yang pokok ya, kalimat pengembang itu dikembangkan menjadi beberapa kata. Kalimat pengembang. Kalimat pengembang dari 1 kata dikembangkan menjadi beberapa kata. Ini kalimat pengembang dari 1 kata dijadikan beberapa kata. Sekarang di sini
bahasa Indonesia ya. Tugas bahasa Indonesia yaitu paragraf kedua, apa ide pokoknya, lalu dikembangkan, yaitu ide pokoknya apa, lalu dibuat kalimat yang supaya menjadi satu kalimat. Yang ininya terus paragraf yang ketiga, apa ide pokoknya, dibaca dulu dari mencari organ gerak manusia dan hewan. Baca dulu dari bahasan organ gerak manusia dan hewan untuk menemukan ide pokok. Jadi ide pokok 1 adalah apa, ide pokok 2 apa, ide pokok 3 apa. Setelah ketemu ide pokoknya maka dikembangkan kalimatnya. Kalimat, pengembangan kalimat itu dari satu kata dikembangkan menjadi beberapa kata dan bentuklah kalimat itu. Ini tugas kalian di rumah, nanti tugas itu dibawa ke sekolah, dikumpulkan dari satu orang saja yang membawa, tapi tidak boleh banyak-banyak orang yang ke sekolahnya datangnya, satu-satu aja. Jadi mengenai pembelajaran 1 yaitu IPA dan bahasa Indonesia, Mas. Bahasa Indonesianya mencari paragraf ya, terus mencari ide pokok dan juga membuat kalimat pengembangan. Tadi itu ide pokok itu pokok pikiran utama, mengambilnya dari kalimat pertama. Lalu setelah itu dikembangkan menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang itu dari satu kata dikembangkan menjadi beberapa kata. Nah, ini tugas kalian di rumah nanti disertai dari pembelajaran 1, tema pembelajaran 1, tema 1, pembelajaran 1. Lalu pada halaman yang 5 ada lagi tugas, yaitu organ gerak terdiri atas 2 macam. Apa-apa? Tuh. Terus organ gerak banyak sekali fungsinya. Apa fungsi organ gerak? Tanpa organ gerak manusia tidak dapat bergerak. Apa alasannya? Yang buka lagi halaman 6. Udah cukup, ini dari pembelajaran 1, tema 1. Jadi tugasnya yaitu halaman 4 dan halaman 5. Halaman 4 mengenai bahasa Indonesia, paragraf, ide pokok, dan kalimat pengembang. Tadi sudah diterangkan yang namanya organ gerak, yang namanya paragraf, ide paragraf ya. Paragraf, cara membuat paragrafnya atau cara melihatnya. Terus ide pokok, mana yaitu pokok yang utama, mengambilnya dari kalimat pertama. Kalimat pengembang ini sudah diterangkan, sudah ditulis. Boleh ditulis di buku tulis kamu. Itulah pembelajaran 1, tema 1. Sekarang pembelajaran yang kedua, udah 1 pelajaran.